warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah berkahi dan muliakan. Tidak ada kata yang layak untuk kita tuturkan kecuali puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahmid kita dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali kita mengingat bahwa setiap hembusan nafas kita adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang seringkali kita remehkan, dan baru ketika saturasi kita di bawah 90 kita akan panik, dan kita ingat bahwa sebatas bisa bernafas dengan lega adalah kenikmatan yang sangat besar dan kenikmatan yang sulit untuk kita sikapi dengan rasa syukur. Kalau kita evaluasi rasa syukur kita, sanggupkah kita bersyukur hanya untuk nikmat bernafas dengan lega? Dan seluruh harta akan kita pertaruhkan ketika saturasi itu terus menurun dari 89 ke 85 dan seterusnya. Dan dari situ kita meyakini bahwa nikmat Allah sangat banyak. Belum lagi kita berbicara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang menjadi syarat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana nasihat dan wasiat yang selalu disampaikan setiap khutbah untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah di atas ilmu dan dibangun di atas keikhlasan. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah juga berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki urusan atau Allah perbaiki amalan-amalan kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan kemenangan yang sangat jelas dan besar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Suatu hari Malik bin Dinar, seorang nama besar dalam sejarah kita, melihat seseorang yang sholatnya buruk, mungkin rukunnya bermasalah atau wajib-wajib sholatnya bermasalah. Sholat orang ini tidak baik, tidak sempurna, mungkin ada cacat. Lalu ketika Malik bin Dinar melihat hal tersebut, beliau menyampaikan, ma'arhamani bi'iyalihi, aku benar-benar kasihan dan sayang kepada keluarganya, aku benar-benar kasihan dan iba kepada keluarganya. Lalu orang sekelilingnya pun bertanya-tanya. Mereka mengatakan, faqilalah ya Aba Yahya, wahai Malik bin Dinar,
yusi'u hadza salatahu wa tarhamu iyalahu. Orang ini salatnya berantakan, tapi mengapa engkau kasihannya kepada keluarganya? Ini orang ini yang salat berantakan, tapi kenapa engkau memberikan penekanan kepada keluarga orang tersebut? Lalu apa kata Malik bin Dinar? Innahu kabiruhum minhu yata'allamun. Ya, orang ini bermasalah salatnya, tapi kita perlu ingat bahwa orang ini adalah kepala keluarga. Orang ini contoh bagi istri dan anak-anak. Orang ini contoh bagi cucu kalau dia sudah punya cucu, bagi anak jika dia sudah punya anak, bagi istrinya, bagi keluarganya. Wa minhu yata'allamun, dan keluarganya akan belajar dari dia, akan menirunya, akan mencontohnya. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk, kecuali Allah berkehendak lain. Hadirin Allah muliakan, ulama menjelaskan riwayat di atas bahwa betapa besarnya kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada istri dan anak-anaknya jika dia memberikan contoh hal yang buruk, jika dia meninggalkan perintah dan larangan, jika dia meninggalkan perintah dan ketika dia menjalankan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini angle yang sering kita lupakan. Kita berpikir ketika kita melakukan dosa itu sebatas berhenti pada diri kita. Kita lupa ketika kita punya keluarga, ketika kita punya istri, ketika kita punya anak, apalagi cucu, kita berjalan di atas permukaan bumi ini bukan sebagai seorang satu personal, tapi kita berjalan dan hidup sebagai seorang contoh. Menjadi seorang suami adalah menjadi seorang contoh, menjadi ayah adalah menjadi seorang contoh. Istri dan anak-anak akan melihat bagaimana iman dari kepala keluarga mereka. Istri dari anak-anak akan melihat bagaimana kedalaman akidah kepala keluarga mereka. Istri dan anak-anak akan melihat bagaimana salat kepala keluarga mereka, bagaimana zikir kepala keluarga mereka, bagaimana puasa dan kualitas puasa kepala keluarga mereka, bagaimana kepala keluarga mereka menyikapi hal-hal yang haram dan hidup dan menjalani hari-hari kehidupan di dunia yang fana ini. Istri dan anak-anak kita akan melihat bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menilai, bagaimana kita melangkah. Istri dan anak-anak kita akan melihat dan mendengar apa diksi dan kata yang kita pilih ketika kita bicara, ketika kita marah, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita ingin melakukan sebuah motivasi. Semua akan melihat. Yang jadi masalah banyak istri dan anak-anak tidak bicara, tapi ketidakbicaraan mereka, apakah mereka buta, apakah mereka tidak bisa mendengar, semua terekam. Dan itu berdampak besar. Makanya para ulama ketika melihat orang yang ibadahnya buruk, mereka langsung memikirkan kesian keluarga orang ini, karena keluarga dia mendapatkan contoh yang buruk dari kepala keluarganya, mendapatkan contoh yang negatif dari kepala keluarganya, dan itu punya dampak besar. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita berada di sini, di antara niat kita adalah memperjuangkan istri dan anak-anak kita. Kita bekerja dalam rangka memperjuangkan masa depan mereka, memperjuangkan edukasi mereka, memperjuangkan pendidikan mereka, memperjuangkan kesehatan mereka. Kita ingin istri dan anak-anak kita mendapatkan gizi yang baik, sekolah yang bagus, dan masa depan yang lebih baik daripada kita. Kalau itu tujuan kita bekerja, tujuan kita berjuang, tujuan kita mencari nafkah, maka lengkapi dengan sisi spiritual kita, sisi iman kita, dan sisi ibadah kita. Karena sisi ini tidak kalah penting, bahkan lebih penting, karena ini menyangkut akhirat dari istri dan anak-anak kita. Jangan sampai ternyata
yang menginspirasi anak-anak melakukan dosa dan kemaksiatan adalah ayah mereka itu sendiri. Yang menginspirasi seorang wanita melakukan dosa adalah suami mereka sendiri. Yang menginspirasi cucu-cucu melakukan kesalahan dan kekeliruan dan jauh dari Allah adalah kakek mereka sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu para ulama prihatin, iba dan kasihan ketika melihat seseorang berdosa, karena ini dampaknya bukan hanya untuk dia, tapi dampaknya untuk keluarganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, Sa'id bin Musayyib, nama besar di masa tabi'in rahimahumullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan ke anaknya rahimahumullah, la azidanna fi salati min ajlik, aku akan menambah kuantitas dan kualitas salatku, dan salah satu tujuanku adalah untuk dirimu wahai anakku. Apa maksud ucapan demikian? Sa'id bin Musayyib rahimahullah adalah ulama besar, pakar fikih nomor wahid di masa tabi'in. Beliau ingin menjelaskan bahwa kesolehan dan ketaatan orang tua atau ayah itu berdampak pada penjagaan Allah bagi anak-anak mereka. Nabi SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga anda. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga anda, kata Rasulullah SAW. Dan dijelaskan para ulama, dan di antara makna perluasannya, Allah akan jaga anda dan jaga anak-anak anda, bahkan jaga cucu-cucu anda. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala mengatakan, waqad yahfadullahu al-abda bisalahihi fi waladi wa waladi waladi. Allah itu menjaga, atau Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seorang anak dan menjaga seorang cucu. Itu salah satu sebabnya karena kesolehan ayah atau kakek mereka. Bahkan Muhammad bin Munkadir pernah menjelaskan, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yahfadhu, akan menjaga karena kesolehan seseorang, waladah, anaknya Allah akan jaga, wa walada waladih, dan cucunya akan Allah jaga, wa qaryatahu allati huwa fiha, bahkan dampaknya ke lingkungannya, ke kampungnya, ke RT atau RW-nya, ke keluarga besarnya. Ini menunjukkan, hadirin Allah muliakan, bahwa kesolehan kita itu dampaknya besar. Bukankah banyak di antara kita ketika menghadapi masalah dalam pekerjaan di kantor atau mengalami dinamika dalam dunia kantor, seringkali dia berkata, membatin pada dirinya, saya ingin berhenti, saya ingin keluar dari perusahaan ini, atau saya ingin mencari kantor baru. Tapi setiap dia berpikir itu dia urungkan. Kenapa? Karena dia menjadi nyaman? Tidak. Apakah karena bosnya berubah? Tidak. Apakah lingkungannya berubah? Tidak juga. Karena dia ingat istri dan anak-anak. Kalau saya keluar, bagaimana dengan istri dan anak-anak saya? Mau makan apa mereka? Bagaimana masa depannya? Bagaimana uang kuliahnya? Dan bagaimana uang gedung sekolahnya? Ma'asyiral muslimin, kalau itu yang kita pikirkan, lalu bagaimana dengan iman istri dan anak-anak kita? Bagaimana dengan kesolehan istri dan anak-anak kita? Bagaimana dengan ketakwaan istri dan anak-anak kita? Bagaimana dengan tauhidnya istri dan anak-anak kita? Baik dan buruk kita punya pengaruh besar. Oleh karena itu, sekali lagi, kita adalah contoh bagi istri dan anak-anak. Kita adalah contoh bagi anak-anak dan cucu kita. Kita adalah contoh bagi lingkungan kita. Maka jadilah contoh yang baik. Kita punya peran besar. Kita bukan buih di kehidupan ini. Mungkin kita tidak dihargai di lingkungan kerja kita.
Mungkin kita dianggap remeh di sebuah komunitas, tapi ingatlah, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, kita adalah contoh mereka. Kita ada teladan bagi mereka. Mereka melihat kita. Oleh karena itu jangan menyerah dan berjuang dan jaga ketakwaan dan jaga keikhlasan kita, jaga iman kita dan jaga tauhid kita. Sebagaimana kita perjuangkan duniawi mereka, kita harus memperjuangkan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma unsurna wa ikhwanana alladhina zulimu fi kulli makan wa fi kulli zaman fi Falastin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.